Ya teman, kembali lagi sama saya dan di sini saya akan review suatu CPU cooler. CPU cooler di harga di bawah 200.000 dan juga harga terjangkau, memiliki fan ARGB seperti contoh yang ada di sini. Tetapi dia tuh fannya cuma di 9 cm ya, bukan 12 cm. Agak nanggung sih untuk yang serinya ini. Mereknya dari PC Cooler. Dan ini adalah PC Cooler R300 ARGB. Ada banyak tipe sih, yang R300, R200, R400 maupun yang lainnya. Dan nanti kalau ada kesempatan saya akan review satu-satu sih untuk semuanya. Tapi yang pertama kita akan review yang ada di sini dulu, PC Cooler R300 ARGB. Di harga terjangkau juga, cuma di 180.000 lah untuk harga pasarannya ini. Dan apakah ini worth it atau tidak? Untuk bandingin Ryzen 5 5600G yang ada di sini sudah saya siapkan untuk pengujiannya. Dan kita bandingkan dengan CPU cooler yang lainnya di harga sama maupun di atasnya. Dan sebelum itu, sebelum saya jelaskan apa saja spesifikasi yang ada di sini dan juga mereviewnya, jangan lupa klik subscribe di pojokan bawah tuh ya. Tinggal diklik seperti itu. Lanjut yang pertama di sini dari segi packagingnya, itu bagus untuk mereknya PC Cooler, garansi resmi dari IMD. Stikernya ada di bagian atas sini. Dan di bagian belakang sini ada spesifikasi semuanya. Kita akan jelaskan nanti habis ini. Tapi kita akan membuka dulu untuk isiannya apa aja untuk ini. Meskipun saya sudah pernah membukanya ya, dan juga sudah pernah memakainya ini, jadi aku paham lah untuk isiannya apa aja dan juga spesifikasinya apa aja untuk ini. Ini ada paket-paketnya semua, dan di sini ada gabusnya, dan di sini ada CPU coolernya. Aku ambil dulu seperti ini. Dan seperti ini untuk penampakan CPU coolernya, dia itu kecil 9 cm dan juga ada heatsinknya yang ada di sini. Dia tuh dari plastik ya supaya lebih bagus tampilannya. Dan fan-nya tersebut yaitu ARGB. Berbeda seperti di band yang pada umumnya, dia itu ada berwarna hitam dan juga RGB yang biasa. Tapi kalau yang ini yang ARGB. Tapi itu kekurangannya, ya pasti kalian tahu lah. Kalau misal tidak ditancapkan 3 pin RGB-nya di sini, jadi warnanya tidak akan hidup. Cuma bisa hidup kalau dicolokkan 3 pin RGB-nya. Itu tergantung mobu kalian, support 3 pin RGB atau tidak. Untuk mobu yang ada di sini, dia itu menggunakan ASRock B550M Pro 4. Dia itu ada 3 pin RGB-nya, jadi bisa hidup lah. Tapi kalau tidak ada 3 pin RGB-nya, akan berwarna hitam seperti ini aja, polosan sih. Tidak ada RGB sama sekali. Jadi kalau ingin membeli ini, saya akan cek dulu support 3 pin RGB atau tidak. Dan kalau misal tidak masalahkan itu, pengen berwarna hitam semua, pakai ini juga bisa lah. Jadi intinya seperti itu. Dan seperti itu penampakannya, dia tuh simple dan bagus sih. Untuk yang ini ada stikernya CPA ya. Nih nggak tahu sih ini apanya dari PC Cooler, tapi kayak ada brand sampingnya di bagian atas sini. Dan isi packetnya semua. Untuk thermal paste-nya dia itu menggunakan yang sasetan, bukan yang suntikan sih. Ya wajar lah, di harga di bawah 200.000 dia menggunakan yang sasetan nih. Dan kita lanjut dari segi spesifikasi di bagian belakang sini. Untuk yang ada di sini, dia itu support Intel dan juga AMD seperti biasa. Untuk yang Intel 115X, 1200, 1700 maupun 1800X. Jadi semua Intel itu bisa, kecuali di generasi pertama dan juga yang serinya pakai Intel Xeon lah, itu nggak bisa. Tapi kalau yang AMD cuma di AM4 maupun AM5 aja. Jadi ya masih aman-aman aja sih, karena kebanyakan sekarang user AMD memakai Ryzen. Jadi ya pakainya AM4 kalau nggak AM5. Dan juga ketinggiannya di sini paling tingginya itu di 133 mm. Jadi semua casing bisa masuk menggunakan ini. Mau casing kecil atau yang biasa itu bisa, tapi bukan yang mini PC ya. Kalau yang mini PC tersebut terlalu kecil, tapi kalau yang ini dia itu bisa lah di semua casing pada umumnya, apalagi ini casing kantoran juga bisa. Dan dia itu juga menggunakan 3 pipa di bagian sini ya. Sayangannya seperti ID Cooling M40392 untuk yang itu. Tapi dari segi tampilannya bagusan ini sih, cuma terpaut sedikit aja, harganya 20.000 kalau nggak salah sama yang itu. Dan juga ini fan-nya ARGB. Dan dia menggunakan bearing tipe hydraulic bearing dan juga fan speednya di 800 sampai di 2200 rpm. Terbilang ini kencang ya, meskipun menggunakan 9 cm ya. Kalau bisa menggunakan 12 cm sangat worth it sih, tapi ini cuma di 9 cm aja, kecepatannya tembus di 2200. Dan juga di sini fan noise-nya di 18 sampai 30 desibel, dan dia menggunakan 4 pin PWM ya, 4 pin PWM di bagian sini, dan juga ada 3 pin konektor untuk lampunya, dan juga ada sambungannya juga. Dan garansi tersebut di 2 tahun dari PC Cooler. Ya seperti itu sih spesifikasi yang ada di sini. Terbilang bagus sih untuk harga di bawah 200.000 ke bawah. Tapi kalau bisa mendapatkan yang 12 cm fan-nya, ya itu bagus sih. Sama seperti mereknya Segotep yang serinya M4 kalau nggak salah. Dia itu menggunakan 12 cm. Meskipun fan-nya tidak RGB.
Dan seperti itu untuk penjelasan dari saya dari segi spesifikasinya dan juga dari segi penampakannya, dan apakah ini worth it atau tidak untuk bandingkan Ryzen 5 5600G yang ada di sini dan kita bandingkan dengan CPU cooler yang lainnya. Itu aja, nggak usah berlama-lama, lanjut ke reviewnya dan juga pemasangan di AM4 dulu. Yuk. Lanjut ke pengujian suhunya menggunakan PC Cooler R300 AirGB untuk bandinginkan Ryzen 5 5600G dengan suhu ruangan di 29 derajat tanpa AC. Dari segi pengujiannya, yang pertama PC Cooler R300 dulu untuk minimal yang mendapatkan di 38 derajat dan posisi tidak ngapa-ngapain di desktop, dan juga maksimalnya mendapatkan di 79 derajat. Ini pun saya tes di Cinebench dan dia mentok paling tinggi di 79 derajat terbilang ini masih dingin, masih di bawah 80 derajat. Kalau kita lihat dari segi minimalnya dan juga maksimalnya, dia tuh masih bagus. Dan kalau kita bandingkan yang ada di sini datanya dengan CPU cooler lain, harga di atasnya, bisa dibilang dia tuh bersaing lah sesuai dari segi harganya. Meskipun kalau kita bandingkan dari 250.000 sampai di 300.000, CPU cooler R300 dia tuh kalah dari segi maksimalnya, itu masih wajar. Tapi dari segi minimalnya, dia itu masih bisa bersaing lah. Dengan brandnya Kiyosama dan juga Seikotep, dia itu sama. Jadi terbilang ini bagus. Kalau kita bandingkan dari segi CPU cooler lain, harga di atasnya. Dan kalau kita bandingkan dari segi stok cooler AMD, dia itu juga menang. Untuk minimalnya terpaut di 3 derajat, dan juga maksimalnya terpaut di 9 derajat. Meskipun tidak terlalu jauh, tapi lumayan lah dari segi performanya. Untuk membandingkan Ryzen 5 5600G. Kurang lebihnya seperti itu dari segi suhunya. Silahkan di pause kalau pengen melihat data yang ada di sini. Dan lanjut ke kesimpulannya. Kalau aku pribadi terbilang ini bagus dari segi suhunya. Dia itu bersaing dengan harga yang lebih mahal di beberapa brand dan juga bisa mengalahkan dari segi minimalnya seperti di data tadi dengan mereknya Kiyosama KA400DW. Meskipun maksimalnya dia tuh kalah nggak masalah sih untuk yang itu. Dan juga yang lainnya desainnya simple. Dia tuh menggunakan 9 cm untuk fan-nya. Yang paling bagus, dia tuh fan-nya ARGB. Bisa diatur warnanya melalui software dari MOBO kalian ataupun dari segi controller. Dia tuh bisa. Kalau semisal MOBO kalian tidak support 3 pin ARGB, lampunya tersebut tidak akan hidup. Seperti contoh yang ada di sini penampakannya. Jadi bisa dibilang ini wajib menggunakan 3 pin ARGB kalau MOBO kalian support. Dan harganya di 180.000 ini masih wajar.
harga di bawah 200.000, dia itu menggunakan 9 cm juga gak masalah sih. Dan nilai plusnya tersebut yaitu fan-nya ARGB, bisa diganti warnanya. Dan yang terakhir yaitu garansinya di 2 tahun dari PC cooler resmi, jadi aman lah untuk yang ini. Kurang lebihnya seperti itu, dan kalau berminat silahkan beli aja, linknya ada di deskripsi untuk yang ini, PC cooler R300 ARGB. Sekian dari saya, jangan lupa like dan subscribe, dan nantikan video lainnya mengenai review papat PC seperti contoh yang ada di sini, CPU cooler, SSD, casing, dan juga yang lainnya. Terima kasih sudah menonton.